Berarti 18 dibagi 9 itu 2. Nolnya ada 2, berarti jadinya 200. Oh, berarti si Udin tadi dalam 1 menit waktunya itu jaraknya 200 meter. Itu untuk si Udin. Nah, pertanyaannya kan siapa? Jarak yang ditempuh Udin dan Edo setiap menitnya. Jadi Udin sudah dapat. Sekarang kita cari Edo. Sekarang kita cari untuk yang Edo. Pertama sama, jaraknya sama-sama 1800. Terus waktunya berbeda. Kalau Edo tadi 6 menit. Ya. Nah, sekarang berarti kalau mintanya waktunya 1 menit saja, berarti berapa jaraknya? Yuk, dari 6 menjadi 1 menit. Itu dibagi berapa? Dibagi 6. Maka nanti 1800 juga dibagi 6. Maka hasilnya 18 dibagi 6 itu 3. Sisa nolnya 2, jadi 300 meter. Oh, berarti kalau yang si Edu 1 menitnya itu 300 meter. Kalau yang Udin 1 menitnya 200 meter. Dari sini dulu kira-kira bingungnya di mana ya, Belita? Enggak. Nah, oke. Silakan apa ini? Disalin dulu. Ya, jadi silakan di-screenshot dulu untuk soal nomor 5, 6, dan 7-nya ya. Oke, sudah di-screenshot? Sudah. Oke, kita lanjutkan lagi. Kebetulan soalnya agak panjang ya, jadi Pak Angga harus jelasin dulu sedikit ya, nomor 8. Siti bersepeda bersama teman-temannya dengan santai. Siti bersepeda dengan kecepatan 10 km per jam. Oke, kecepatannya sudah ada. 10 km per jam. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apa artinya 10 km per jam? Pak Angga kasih tahu ya. Artinya adalah setiap 1 jam, jadi 10 km per jam itu artinya setiap 1 jamnya, maka jarak yang ditempuh itu 10 km. Paham ya, Belita ya? Jadi setiap 1 jam jarak yang ditempuh adalah 10 km. Kalau Pak Angga nulis begini, Belita, 5 meter per menit. Apa artinya? Setiap 1 menit, maka jarak yang ditempuh 5 meter. Oke. Kayak gitu ya. Yuk, itu pertanyaan yang A. Apa artinya 10 km per jam? Kemudian yang B. Jika Siti bersepeda selama 2 jam, maka berapa jarak yang ditempuh? Oke. Tadi di sini kan setiap 1 jamnya itu 10 km, Belita. Berarti kalau 2 jam berapa kilo ya? Kalau 2 jam berarti kan langsung ya. 2 dikalikan 10 kilo. Berarti jadinya 20 kilometer. Itu jarak yang ditempuh. Sebentar, kira-kira bingung apa enggak ini? Enggak. Enggak, oke. Kan kalau yang C, jika jarak yang ditempuh 5 kilo. Oh, kalau jaraknya itu 5 kilometer, maka waktunya berapa? Oke, kita ulangi lagi tadi ya. Kalau jaraknya 10 km, itu waktunya 1 jam. Pak nggak tulis di sini ya. Kalau 10 km, itu waktunya 1 jam. Lah berarti kalau 5 km, itu nanti waktunya berapa jam ya? Caranya bagaimana, Pak? Caranya 10 dibagi berapa yang hasilnya 5? 2 dibagi 2. Berarti nanti ini juga sama nih. 1 dibagi 2 loh, Pak. 1 dibagi 2 gimana nulisnya? Ya sudah ditulis 1/2 gitu aja. Ya, jadi boleh 1/2, boleh juga 0,5 itu sama. Nah, dari sini kira-kira bingung apa enggak nih soal nomor 8. Jadi Pak Angga harus bantu dulu karena tadi belum pernah soal seperti ini. Kira-kira bingung apa enggak? Enggak. Enggak, oke. Silakan di screenshot dulu.
Turun 3. Turun 3. Oke, turun 3 berarti dikali 1000. Berarti jadinya nanti 4000 meter. Oke. Jadi di sini sudah sama-sama meternya, Belita. Terus nanti yang ditanyakan berapa menit. Oke, di sini juga sudah menit. Berarti sudah pas ya, sudah pas. Maka nanti cara mencari waktu gimana ya tadi cara mencari waktu? Ingat-ingat dengan segitiga yang tadi, jarak, kecepatan, waktu. Berarti ini dibagi, terus kalau bawah dikali. Jadi kalau ditanyakan berapa waktunya, rumusnya jarak dibagi kecepatan. Oke, jarak dibagi kecepatan. Jaraknya 4000, kecepatannya 250. Pak Angga ajarin cara ngitungnya. 0 dengan 0 dicoret aja dulu, Belita. Kemudian 400 itu kan boleh saya tulis 4 dikali 100 ya? Boleh ya? Ya, Nah, 100 kalau dibagi 25 bisa nggak? bisa. Berapa? 4. 4. Oke, jadi tinggal 4 dikalikan 4. Jadi 16. 16 apa ini waktunya? 16 menit. Karena tadi ditanyakan berapa menit. Nah, sebentar. Dari sini dulu kira-kira bingungnya di mana nih? Enggak. Enggak, oke. Jadi sekali lagi, untuk mencari waktu, caranya tinggal jarak dibagi kecepatan. Cuman pesannya Pak Angga adalah, kalau di sini kilometer, terus di sini tulisannya meter, maka usahakan samakan dulu ya. Kilometer harus disamakan dulu ke meter. Oke? Jadi satuannya harus disamakan dulu. Oke, kita lanjut lagi di soal nomor 11. Nomor 11 kira-kira tanpa bantuan Pak Angga bisa nggak ya, Belita ya? Yang diketahui di soal ini adalah kecepatan kendaraan yang dinaiki ayah. Oke, kecepatannya 15 km per jam. Kemudian waktunya 2 jam. Waktunya 2 jam. Pertanyaannya jarak. Apa tadi rumusnya jarak, Belita? Rumusnya jarak tadi apa? Jaraknya ditutup. Jadi tinggal K dikali W. Kecepatan kalikan waktu. Oke, silakan dicoba nomor 11, Belita. Ini tahap soalnya masih yang gampang-gampang dulu ya. Masih proses belajar soalnya. Jadi kita kasih ke soal yang gampang dulu. Silakan dihitung, Belita, nomor 11-nya. 30 betul. Jadi jaraknya itu kecepatan kalikan waktu, berarti kalau gitu 15 kali 2, 30. 30 apa satuannya? Karena ngomongnya jarak, berarti kesatuannya adalah kilometer. Oh, berarti jaraknya 30 kilometer. Oke, masih gampang ya. Yuk, kita lanjut lagi soal berikutnya. Kita cari soal berikutnya nomor 12, 13. Oke, Pak Angga kasih waktu dulu buat Belita mengerjakan soal nomor 12. Soalnya dapat Belita berapa? 40. 40. Oke, kita cek ya. Yang diketahui di soal ini adalah jaraknya 360 km. Kemudian waktunya itu 9 jam. Pertanyaannya, berapa kecepatan rata-ratanya? Kecepatan tadi caranya adalah jarak dibagi waktu. Berarti jaraknya 360 dibagi 9. Jawabannya 40. Oke, sudah betul. Satuannya apa? Kecepatan, satuannya berarti jarak per jam. Jarak per jam. Jarak itu adalah kilometer. Kalau waktu tadi adalah jam. Berarti kilometer per jam. Oke. Nomor 13. Kalau nomor 13, Pak Angga bantu dulu karena ada sedikit perhitungan yang belum dijelasin sebelumnya. Oke. Di nomor 13, jarak Jakarta-Bandung itu 200 km. Berarti jaraknya 200 km. Dadang berangkat dari Jakarta pukul 9. Oke, berangkat pukul 9 dan tiba pukul 11.30. Pak Angga tanya dulu nih, kira-kira waktu perjalanannya berapa jam ya? Berapa jam, berapa menit nih?
2 jam 30 menit. Oke, betul. Jadi 2.30 sudah betul. Karena 11.30 dikurangi 0900 sudah benar. Lah, kalau nanti waktu nulisnya begini, Belita, ini Pak Angga bisa nulis 2 jam 30 menit. Itu juga bisa ditulis 2.30 per 60 jam. Sebentar, dari sini dulu, Belita bingung apa enggak? Enggak. 2 jam 30 menit. Berarti kalau ditulis 2.30 per 60. Loh Pak, kalau besok misalkan ada soal 2 jam 20 menit, bagaimana? Ya ditulis 2.20 per 60. Nggak bingung ya? Ini dalam bentuk jam saja. Oke, jadi kalau ada soal, nanti ada jam, ada menit, dijadikan ke dalam bentuk jam saja ya. Ya, kita coret nolnya, sama-sama bagi 3, jadi 2, 1 per 2. Ini kita jadikan pecahan biasa dulu. 2, 1 per 2, kalau dijadikan pecahan biasa, 2 kali 2 kan 4. 4 tambah 1 jadi 5. Nah, kayak gini dulu. Jadi, jaraknya sudah dapat 200 km. Nah, waktunya itu 5 per 2 jam. Sekarang pertanyaannya apa ya? Pertanyaannya adalah berapa kecepatan rata-rata kendaraan yang ditumpangi Pak Dadang? Oke, kecepatan tadi rumusnya apa? Jarak dibagi waktu. Berarti jaraknya 200, waktunya siapa? Waktunya 5 per 2. Bukan 2,5 gini, bukan nulis ya, tapi 5 per 2. 5 per 2. Karena pembagian Belita, berarti harus dibalik. Dikali 2 per 5. Yuk, 200 kalau dibagi 5. 20 dibagi 5 itu 4. 40 kali 2 jadi 80. Oh, berarti kecepatannya 80 km per jam. Dari sini dulu, kira-kira bingung di mana nih, Belita? Enggak. Nah ya, jadi kalau tadi, kalau waktunya langsung ditulis 9 jam, berarti ya langsung ya, Belita ya, enak banget. Tapi kalau waktunya nulisnya begini, 2.30, 2 jam lebih 30 menit, maka harus dijadikan pecahan campuran, terus dijadikan pecahan biasa. Nah, yang dipakai itu yang di sini. Yang dipakai dalam perhitungan adalah yang 5 per 2. Oke, silakan di screenshot dulu. Nah, kira-kira bingung enggak di sini alurnya, Belita? Jadi, alurnya tadi, kalau Pangga ulangi lagi ya, nomor 14 tadi, berangkat sudah jam 7.30. Istirahatnya jam 30 menit. Terus tibanya nyampenya 12.15. Nah, Belita harus tahu waktu perjalanannya. Caranya tadi adalah tibanya tadi 12.15 dikurangi, ini digabung, dikurangi 8. Berarti 4 jam 15 menit. Nah, tulisan seperti ini harus dijadikan pecahan biasa. Supaya nanti dalam perhitungan, itu yang dipakai adalah yang pecahan biasa. Oke. Terus sekarang tanyakan jarak, rumusnya kecepatan kali waktu. Kecepatannya 60, waktunya 17/4. 60 dibagi 4 jadi 15. Tinggal menghitung 15 kalikan 17. Kayak gitu, Belita. Aman di sini ya? Tinggal menghitung, kalau kepingin cepat, itu Belita hafal nggak ya 15 kali 15 itu? Kalau hafal, ini jawabannya 225 ya. Selalu kayak gitu. 15 kali 15 itu 225. Loh Pak, di sini kan 17 Pak. Oke, kita tambah lagi 15 kali 2. 30. Jadi kita jumlahkan jadi 255 kilometer. Oke, ya ini istilahnya kalau misalkan Belita hafal 15 kali 15 ya nggak apa-apa ya. Kalau nggak hafal ya dihitung biasa saja. 15 kalikan 17 kayak gitu. Oke, nomor 14 seperti itu, kira-kira bingungnya di mana? Enggak. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada silakan dicoba nomor 15. Dicoba terlebih dahulu. Kira-kira akan nyampe pukul berapa ya? Bentar, ada yang bingung kah? Jadi, kalau kita ulangi tadi, kan pertanyaannya adalah pukul berapa Budi tiba.
Berarti pertanyaannya nanti berhubungan dengan waktu. Mencari waktu itu jarak dibagi kecepatan. Jaraknya sudah ada 225, waktunya sudah ada 75, berarti 225 dibagi 75 ketemunya 3. Sekarang Belita bayangkan, Belita itu berangkatnya jam 7 lebih 20 menit. Terus perjalanan Belita itu selama 3 jam. Maka nanti dia akan tiba pukul berapa ya? Caranya berarti tinggal ditambah saja Belita. Kalau ditambah saja berarti kan jawabannya langsung 10 lebih 20 menit ya. Dari sini kira-kira bingungnya di mana Belita? Enggak. Enggak ya, aman ya? Oke, silakan di screenshot dulu. Oke, yang nomor 1 pertanyaannya kecepatan. Kecepatan berarti jarak dibagi waktu. Jaraknya itu mana tadi? Jaraknya 60, waktunya 2, berarti 30. Sip, betul? Nomor 2, pertanyaannya juga kecepatan. Jarak dibagi waktu, 120 dibagi 2 jadi 60. Sip, betul. Masih gampang. Oke, selanjutnya nomor soal terakhir ya. Nah, tadi kata Mama 1 jam dulu ya untuk hari ini ya. Karena nanti sisa waktunya biar buat belajar buat besok. Oke, nomor 3. Ibu naik becak ke pasar. Ibu berangkat pukul 6 dan sampai pasar tepat pada pukul 7. Oh, berarti waktunya itu 1 jam. Kecepatan becak, kecepatannya 20 km per jam. Maka jarak pasarnya itu berapa? Nah, jaraknya kan kecepatan kalikan waktu. Di sini juga satuannya sudah sama jamnya. Berarti ya tinggal 20 kalikan 1, berarti 20 km. Oke, nomor 3 sudah betul. Nomor 4. Nomor 4 yang diketahui apa saja ya? Rudi mengendarai sepeda motor dari kota A ke kota B dengan kecepatannya. Oke, kecepatannya sudah ada 50 km per jam. Jika ia berangkat pukul 7 dan tiba pukul 9.30, berarti waktunya 09.30 dikurangi 07.00. Berarti 2 jam 30 menit ya. Berarti ditulis 2,5 jam. Atau 5/2 jam. Oke. Sekarang pertanyaannya jaraknya berapa? Oke. Mencari jarak tadi kecepatan kalikan waktu. Kecepatannya 50 dikalikan 5/2. Oke. 50 dibagi 2 itu 25. 25 dikalikan 5 jadi 125. Bravo. Betul sekali jawabannya Belita. Yang bravo. Sip. Mantap. Jadi sudah ini ya agak lumayan ya untuk soal kecepatan, jarak, dan waktu ya. Minggu depan Pak Angga akan nge-review lagi, tapi akan lebih banyak Belita yang mencoba dulu. Oke? Ya. Mudah-mudahan nggak lupa ya Belita ya. Iya. Oke, kalau gitu hari ini kita sampai di sini dulu ya Belita ya. Jadi atau tambah satu lagi nih soalnya. Tambah satu soal lagi deh. Penasaran nih.